Gak terasa ya, udah 1 tahun kita ibadah online. Wah, pasti makin kangen lagi ya buat ketemu langsung, ibadah sama-sama, muji Tuhan sama-sama, dengar firman Tuhan sama-sama. Nah, langsung lihat dulu nih. Udah pada pakai baju rapi belum ya mau ibadah? Wah, udah semua, bagus. Selain pakai baju rapi, kita juga perlu siapin hati. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari baru yang Engkau berikan. Kami boleh bangun, kami boleh memiliki tubuh yang sehat, kami boleh kembali sama-sama beribadah walaupun secara online. Tuhan, pimpin hati kami, pimpin kami supaya kami juga sungguh-sungguh memuji Tuhan dan memberikan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hatimu dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Hai, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bagi kalian. Adik-adik, tahukah bahwa kita tidak sendiri, bahwa adik-adik tidak sendiri. Kita bersama-sama dengan orang-orang yang ditebus, orang-orang yang diselamatkan, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Segala suku bangsa, segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Seluruh makhluk kita bersama-sama memuji, glory bagi Tuhan yang maha tinggi. Adik-adik, siapkah engkau untuk memuji Tuhan? Siapkah engkau untuk menyembah Tuhan? Allah yang maha kuasa, Raja di atas segala raja. Kalau sudah siap, langsung ajak kalian bersama-sama kita memuji, menyembah kebesarannya. Kita menyembah bagi anak domba Allah, Yesus Kristus, yang telah mati bagi kita, menebus kau dan aku. Kita menjadi orang-orang yang percaya. Ayo kita bernyanyi. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. Oh yes. There are no words good enough to thank. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength.
Lause menyalakan senter, dan senter ini kalau Lause nyalakan akan bersinar, bukan? Dan terangnya akan memancar, dan kadang-kala bahkan bisa membuat kita silau melihatnya. Adik-adik, kita pada hari ini telah memasuki minggu kelima Prapaskah, berarti kita akan semakin dekat waktunya untuk merayakan Paskah, di mana Yesus Kristus sudah datang mati bagi kita, menjadi anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa kita, orang-orang yang dipanggilnya untuk diselamatkan. Nah, sekarang tentunya kita bukan lagi anak-anak kegelapan, namun kita disebut sebagai anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, tentu saja Tuhan Yesus menginginkan kau dan aku, kita semua orang-orang percaya, untuk memancarkan terang Kristus, bersinar bagi dunia ini. Baik ketika engkau sedang bermain, ketika engkau sedang makan, ketika engkau sedang belajar, bekerja, dan sebagainya. Kita memancarkan terang Kristus. Adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama kembali bernyanyi Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Sekitar 2000 tahun yang lalu, pada suatu malam, Paulus mendapatkan penglihatan. Ada seorang Makedonia berseru, "Menyeberanglah, tolonglah kami." Pada akhirnya Paulus dan rekan-rekan berkesimpulan bahwa Allah
menghendaki mereka pergi ke Makedonia untuk mengabarkan Injil, berita keselamatan di sana dan melayani di sana. Adik-adik sekalian, langsung pernah ceritakan kisah nyata waktu itu di mana Fanny Crosby saat melayani dalam suatu penjara, ada yang berseru-seru, "Jangan lewati aku, jangan tinggalkan aku, berdoalah untuk aku." Adik-adik sekalian, ini adalah seruan hati orang-orang yang membutuhkan juru selamat. Banyak sebenarnya orang-orang yang membutuhkan juru selamat. Dalam hati mereka berseru-seru, "Tolonglah aku." Namun bagaimana dengan kita? Maukah kau dan aku menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan, memberitakan berita Injil bagi mereka? Adik-adik, kiranya Tuhan memimpin kita, menjamah hatimu dan aku, supaya hati kita boleh sungguh tergerak untuk menjadi saksi Kristus, supaya tidak ada yang terlewatkan. Semuanya boleh mendapatkan berita keselamatan atas kehendak Tuhan. Ayo adik-adik, kita naikkan pujian ini. Pass me not, O gentle Savior. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. Well, on others thou art
Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi sekalian, kita telah menyaksikan video klip yang tadi telah langsung tayangkan tentang anak yang hilang. Langsung akan mencoba menjelaskan arti perumpamaan tersebut. Dan tapi sebelumnya, adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh kembali belajar firman. Terangi hati kami. Berikanlah Sofian hikmat untuk menjelaskan kepada kami. Beri kami pengertian. Kiranya Roh Kudus menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik ingat bahwa Rasul pernah menceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam Lukas 15, di situ ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat, ada pemungut cukai, ada orang-orang berdosa lainnya. Adik-adik sekalian, siapakah orang Farisi itu? Orang Farisi adalah pemuka-pemuka ataupun orang yang terpandang di kelompok masyarakat Israel atau orang-orang Yahudi pada masa itu.
Mereka adalah orang-orang yang menegakkan hukum Taurat atau orang-orang yang memelihara adat istiadat orang Yahudi pada masa itu. Nah, itulah orang-orang Farisi. Sedangkan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang hafal, orang-orang yang mengerti akan hukum Taurat. Yaitu yang di Perjanjian Lama ya adik-adik sekalian, hukum Taurat itu. Nah, tapi sayangnya mereka kelompok dua macam orang ini membenci orang-orang yang disebut dengan pemungut cukai, karena mereka menganggap pemungut cukai adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan yang hina dan mereka adalah orang-orang berdosa. Dengan kata lain bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang suci. Seperti itu. Nah, sekarang langsung akan jelaskan apa arti warisan. Warisan itu adalah harta yang sebenarnya hanya diberikan kepada anak-anak kalau sang bapak meninggal. Gitu ya. Tapi yang terjadi, bapak masih hidup, anak sudah minta warisan. Kurang ajar nggak? Sangat kurang ajar. Dengan kata lain apa? Mendoakan bapaknya cepat mati. Ya kan? Tapi akhirnya sang bapak memberikan warisan itu kepada anak bungsu. Nah, anak bungsu ini akhirnya pergi ke tempat yang jauh, ke negeri yang jauh. Apa arti negeri yang jauh? Negeri yang jauh dapat berarti bahwa memang sang anak ini sengaja untuk menjauhkan diri daripada sang bapak dan memisahkan diri dari sang bapak. Dan di sana apa yang dilakukan? Dia berpesta pora, berfoya-foya, melakukan dosa-dosa. Itulah artinya. Pergi ke negeri yang jauh, pergi untuk hidup, memuaskan hawa nafsu, memuaskan diri untuk melakukan segala macam dosa. Lalu, singkat cerita, anak itu atau anak bungsu itu menjadi miskin karena uangnya habis dan terjadi kelaparan di sana. Musibah kelaparan. Lalu dia harus mencari makan. Akhirnya menjadi penjaga babi. Nah, adik perlu ketahui bahwa babi adalah hewan haram bagi orang-orang Yahudi saat itu. Ketika ia harus menjaga penjaga babi, itu ada hal yang sangat-sangat memalukan. Bukankah dosa itu membuat orang menjadi kehilangan kemuliaan Allah? Adik-adik sekalian, sampai satu waktu dia menjadi sadar. Dia berpikir pelayan, budak di rumah bapaknya memiliki hidup yang jauh lebih baik daripada apa yang dia miliki sekarang. Dengan kesadaran ini lalu dia kembali ke rumah bapak. Seringkali adik-adik sekalian, orang akan terus melakukan dosa sampai satu titik ketika Tuhan memukul, Tuhan menghajar karena kasih Tuhan, baru orang tersebut atau kita berbalik kepada Tuhan. Kemudian adik-adik sekalian, ketika sang anak bungsu telah berjalan pulang kembali ke rumah, bapak telah melihat dari jauh. Harusnya sang bapak dendam, marah kepada anak yang kurang ajar ini. Tetapi apa yang dilakukan? Bapak tidak memendamnya, tidak memendam kebenciannya, tapi kasih bapak. Ia tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia berlari untuk menyongsong, menyambut anak bungsunya yang hilang, yang kembali. Dan bahkan bukan hanya itu, ia memerintahkan pelayan-pelayannya untuk memberikan apa? Ada beberapa benda yang diberikan. Ada diperhatikan baik-baik. Pertama diberikan jubah. Jubah untuk menutup tubuh sang anak. Jubah itu punya arti, yaitu kehormatan. Seorang anak yang sudah hilang kehormatan, Tuhan atau Bapa memberikan kehormatan itu kembali. Jadi Bapa itu sendiri melambangkan Tuhan. Anak bungsu itu melambangkan siapa? Para pemungut cukai, orang-orang yang berdosa pada saat itu. Lalu setelah dikembalikan kehormatannya, ia diberikan cincin. Cincin itu memiliki arti kuasa atau kedudukan. Yang semulanya anak telah keluar meninggalkan orang tuanya, meninggalkan bapaknya, melepaskan diri, udah bahkan lebih rendah daripada budak.
Dan sekarang posisinya dikembalikan, diberikan kuasa, diberikan kedudukan yang semula telah hilang, kembali menjadi anak. Lalu diberikan lagi apa? Sepatu. Sepatu itu melambangkan apa? Majikan, tuan, anak-anak tuan. Karena budak-budak mereka tidak memakai sepatu pada saat itu. Dan berikutnya ada apa? Ada pesta, penyambutan, anak yang hilang telah kembali. Bukankah kita telah dengar selama 2 minggu ini bahwa ketika satu orang bertobat, di sorga ada sorak-sorai. Kalau kita ingat cerita selanjutnya adalah ada anak sulung yang tidak suka, tidak senang ketika adiknya kembali, diadakan satu pesta. Tuhan sebenarnya mau menggambarkan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, itulah mereka sebagai anak-anak sulung yang menghalangi orang datang kepada Tuhan. Menjadi orang yang munafik, hidup serumah dengan bapaknya, tetapi jauh dari bapaknya. Sama seperti mereka adalah penegak hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang yang ahli hukum Taurat, hukum daripada firman Tuhan. Tapi sebenarnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Itulah arti anak sulung. Jadi sekarang siapa yang hilang? Anak sulung atau anak bungsu? Siapa? Anak sulung? Anak bungsu? Dua-duanya hilang. Dan Tuhan mau mereka semua kembali. Kembali. Nah sekarang, zaman sekarang, apa artinya perumpamaan Tuhan Yesus? Itu sama dengan kita. Kita ini adalah anak sulung atau anak bungsu. Apakah kita adalah orang-orang yang berkata, aku sudah percaya Tuhan, tapi hidupku jauh daripada Tuhan. Aku mencintai Tuhan, tapi aku tidak mau melakukan firman Tuhan. Itu seperti anak sulung. Ataukah kita anak bungsu yang sampai saat ini belum mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Yang sampai saat ini belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, Tuhan mau kau dan aku menjadi anak-anaknya. Kembali kepada Bapa, kembali kepada Allah Bapa. Maukah adik-adik? Kita yang dahulu adalah budak dosa, Tuhan jadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Mau nggak? Mau nggak? Kita dulu adalah orang yang hidup di dalam dosa, dalam lumpur bersama dengan babi-babi tersebut. Dan sekarang dikasih jubah, diberikan cincin, diberikan sepatu, dan ada pesta menyambut kita. Satu orang bertobat, di sorga ada sorak-sorai. Maukah kau adik-adik? Jangan keraskan hatimu. Jikalau engkau belum terima Yesus sebagai juru selamat, saat ini juga terimalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Kasihnya, kasih Tuhan melingkupimu dan cintamu kepada Tuhan Yesus. Mau? Maukah adik-adik yang selama ini berkata, aku ikut Tuhan, sekarang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bukan hanya di mulut, tapi sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mau? Maukah kau? Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, tolonglah kami, supaya kami sungguh boleh menjadi anak-anak-Mu, kembali padamu, hidup di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami mengeraskan hati kami, tapi tolonglah kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang memancarkan terang Kristus bagi sesama kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk berdoa syafaat, yaitu mendoakan orang lain. Mari kita bersama-sama berdoa dan adik-adik ikutin Lause untuk berdoa. Tuhan, kami datang padamu, menyerahkan setiap orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, khususnya COVID-19 ini. Bagi mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, yang sedang berjuang melawan penyakitnya ini, Tuhan berikan mereka semangat, Tuhan berikan mereka kekuatan. Bangkitkanlah imun tubuhnya, tambahkanlah terus Tuhan kekebalan tubuhnya untuk menghadapi penyakit ini, virus ini. Dan juga tolonglah mereka, sembuhkanlah mereka ketika ada organ-organ tubuh mereka yang terganggu karena virus ini. Tuhan pulihkan mereka sehingga mereka dapat kembali menjadi sembuh. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Di antara mereka juga ada hamba-hambamu, ada juga mungkin saudara-saudara kami, ada juga orang-orang yang kami kenal, bahkan mungkin juga orang-orang yang tidak kami kenal sama sekali. Tuhan, tolonglah mereka. Sembuhkan mereka. Tolong juga keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk para dokter, suster, dan tenaga kesehatan lainnya. Mohon Tuhan melindungi mereka. Tuhan memagari mereka ketika mereka berada di garis depan untuk memberikan pertolongan, merawat mereka yang sakit. Tuhan, pelihara mereka. Jangan biarkan mereka tertular, Tuhan. Tolonglah mereka dapat terlindungi dengan baik, dan mereka dapat melayani dengan baik pula. Lindungi mereka dan keluarga mereka. Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Dan berikutnya kami berdoa supaya kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi pekabar Injil dalam hidup kami. Meskipun kami masih kecil, namun dalam setiap hidup kami, dalam setiap hari demi hari, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Tuhan, tolong kami. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saatnya kita membawa persembahan. Bawalah persembahanmu dengan hati yang penuh syukur, karena inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik sekalian, mari kita bawa persembahan kita sambil membawakan pujian Give Thanks. Give thanks with a
Ayo kita bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Ayo adik-adik sekalian, kita bawa persembahan kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami membawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Dan Tuhan, bukan hanya uang yang kami bawa, tapi hidup kami kiranya boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau sudah menuntun kami dari awal hingga selesai sekolah minggu pada hari ini. Tuntun dan bimbinglah kami. Dan kami selalu mengingat dan bersyukur bagaimana Engkau ya Bapa mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau mengasihi kami. Engkau terlebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kami. Oleh karena itu, kami juga mau mengasihi-Mu Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ini deh kayaknya, kepalanya didorong ke depan, ya kan? Yeay! Ternyata kepalkan tangan yang di depan. Aku bisa. Gak apa-apa, Claire. Memang susah. Nah, coba perhatikan tanganku. Tautkan jari, genggam, lalu kepalkan. Kita sudah di akhir acara sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, apakah engkau merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu? Ayo adik-adik, jangan keraskan hatimu. Biarkan Tuhan memimpin hidupmu. Engkau menikmati cinta Tuhan. Kita hidup dekat dengan Tuhan. Adik-adik sekalian, sebelum kita berpisah, langsung ingin menyampaikan kembali, mengingatkan adik-adik bahwa pertama, kita akan merayakan Paskah pada hari Minggu, tanggal 4 April, jam 10.30 pagi. Jangan lupa ya. Lalu yang kedua, mulai tanggal 11 April, setiap minggunya nanti kebaktian kita dari jam 8 pagi menjadi jam 10 pagi. Diingat baik-baik ya adik-adik sekalian. Itu semua nanti di bulan April. Baik, kita akan berpisah. Nanti adik-adik akan masuk kelas aplikasi. Adik-adik tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati adik-adik di rumah. Shalom. Sampai jumpa adik-adik.